Ya nggak apa-apa. Saya itu Bu, kalau ngomong keras Bu. Oke, boleh silakan lanjut. Kita Ya, mulai di sesi. Kita mulai dulu ya. Selamat sore teman-teman. Kita bertemu lagi di sesi yang kedua. Sore ini kita akan membahas tentang konsep antropologi sosial dan kesehatan. Jadi hari ini ada sedikit yang dibahas itu sejarah perkembangan ilmu antropologi, kemudian antropologi kesehatan, definisi dari antropologi kesehatan, konsep dasar individu dan masyarakat. Oke, hari ini kelompok satu yang akan presentasi diwakili sama Luciana Ayu. Silakan Luciana Ayu boleh memulai. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Luciana Yanggraini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya, yaitu bertema konsep antropologi sosial dan kesehatan. Yang pertama, sejarah perkembangan antropologi. Antropologi berasal dari kata anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Menurut Haviland tahun 1994 bulan 7, antropologi adalah studi tentang umat manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, dan untuk memperoleh pengertian yang lengkap mengenai keanekaragaman manusia. Jadi dikemukakan oleh menurut para ahli, antropologi itu sebagai ilmunya manusia, itu menurut dari Haviland tahun 1994. Sejarah perkembangan antropologi menurut Konjaraningrat tahun 1996 terdiri dari 4 fase. Yang pertama, sebenarnya menurut ahlinya banyak ya perkembangan antropologi, dan arti dari antropologi menurut ahlinya tuh banyak. Tapi ini saya mengambil dari menurut Konjaraningrat aja ya Bu ya. Jadi yang fase pertama itu sebelum 1800, sejak akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16, suku-suku bangsa di benua Asia, Afrika, Amerika, dan Oseania mulai kedatangan orang-orang Eropa Barat selama kurang lebih 4 abad. Orang-orang Eropa tersebut yang antara lain terdiri dari para musafir, pelaut, pendeta, kaum Nasrani, maupun para pegawai pemerintah jajahan, mulai menerbitkan buku-buku kisah-kisah perjalanan mereka, laporan dari lain-lain yang mendeskripsikan kondisi dari bangsa-bangsa yang mereka kunjungi. Deskripsi tersebut berupa adat istiadat, susunan masyarakat, bahasa, atau ciri-ciri fisik. Deskripsi tersebut kemudian disebut dengan etnografi, dari kata etnos berarti bahasa. Jadi para penjajah dahulu itu mereka ada dari musafir, pelaut, pendeta, mereka itu mengemukakan pendapatnya sendiri dan menulis ke buku-bukunya sendiri. Nah, lalu dikemukakanlah sampai saat ini. Terus yang fase kedua kira-kira pertengahan abad ke-19. Pada awal abad ke-19 ada usaha-usaha untuk mengintegrasikan secara serius beberapa karangan-karangan yang membahas masyarakat dan kebudayaan di dunia pada berbagai tingkat evolusi masyarakat. Dan kebudayaan di Indonesia tersebut mengangkut masyarakat yang dianggap primitif, yang tingkat evaluasinya sangat lambat, maupun masyarakat yang tingkatnya sudah dianggap maju. Pada sekitar 1860, lahirlah antropologi setelah terdapat beberapa karangan yang mengklarifikasikan bahan-bahan mengenai berbagai kebudayaan di dunia dalam berbagai tingkat evolusi. Jadi, sekiranya abad telah maju, di saat itu para kemuka dari musafir, terus penjelajah dunia penjajah dulu itu menganggap antropologi itu diklarifikasi lagi sebagai tingkat-tingkat evolusi kayak dari zaman ke zaman ada kenaikannya. Mereka lalu menulis karangan-karangan tersebut lagi dan didefinisikannya yang sampai sekarang.
Lalu fase ketiga pada awal abad ke-20. Pada awal abad ke-20, sebagian besar negara penjajah di Eropa berhasil memantapkan kekuasaannya di daerah-daerah jajahan mereka. Dalam era kolonial tersebut, ilmu antropologi menjadi semakin sangat penting bagi kepentingan kolonialisme. Pada fase ini dimulai ada anggapan bahwa mempelajari bangsa-bangsa non-Eropa ternyata makin penting karena masyarakat tersebut pada umumnya belum sekompleks bangsa-bangsa Eropa. Dengan pemahaman mengenai masyarakat yang tidak kompleks, maka hal itu akan menambah pemahaman tentang masyarakat yang kompleks. Lalu yang fase keempat, sesudah kira-kira 1930. Pada fase ini, antropologi berkembang pesat dan lebih berorientasi akademik. Pengembangannya meliputi ketelitian bahan pengetahuannya maupun metode-metode ilmiahnya. Di lain pihak, muncul pula sikap anti-kolonialisme dan gejala makin kurangnya bangsa-bangsa primitif, yaitu bangsa-bangsa yang tidak memperoleh pengaruh kebudayaan Eropa Amerika setelah Perang Dunia Kedua. Ini tokoh-tokoh antropologi yang mengemukakan apa sih arti dari antropologi, mengapa dia mengemukakannya. Nah, ini cuma sebagian sedikit aja dari banyaknya kemuka-kemuka ahli antropologinya. Yang saya ambil itu cuma ada 6 orang. Pertama, golongan musafir adalah yang A, Sebastian, seorang dokter kapal berbangsa Jerman yang telah keliling ke berbagai benua pada permulaan abad ke-19. Yang kedua, itu golongan penyiar agama Nasrani, ialah J.F. Lavitau, seorang pendeta agama Katolik. Yang ketiga, golongan eksplorasi adalah N.N. Nikoloko Maklay, seorang bangsa Rusia yang banyak mengembara di daerah Oceania di Lautan Teduh dan yang pernah mengunjungi Papua Nugini dan Irian Jaya. Yang keempat, Piwi Skemet, seorang sarjana antropologi berbangsa Austria. Yang kelima, tokoh sarjana antropologi dalam fase perkembangannya. Yang ketiga adalah B. Molinowski. Terus yang keenam yaitu Ruth Benedict, Margaret Mead, dan Erlinton adalah tokoh antropologi wanita yang lebih mengarah tentang antropologi psikologi. Yang selanjutnya yaitu cabang-cabang antropologi. Yang pertama, antropologi fisik. Antropologi fisik atau antropologi ragawi adalah bagian dari antropologi yang memusatkan perhatiannya kepada manusia sebagai organisme biologis yang berkembang pada hendak ditentukan bagaimana dan apa sebabnya bangsa-bangsa berbeda menurut keadaan fisiknya. Jadi setelah dikemukakannya para ahli antropologi fisik itu, ahli ini mengemukakan, mendeskripsikan ini mengapa manusia kok berbeda-beda dari bentuk fisik keadaannya di berbagai negara. Misalkan di Irian Jaya atau di Papua Nugini yang tadi antropologi tersebut yang mengemukakannya itu, dia kayak, oh ini jadinya di Papua Nugini dan Irian Jaya di area timur itu dia lebih berkulit gelap, bentuknya juga tidak seperti manusia-manusia di Eropa yang bentuknya tinggi-tinggi, yang berbadan besar. Nah, di Papua Nugini dan Irian Jaya ini rasnya lebih berkulit gelap, bentuknya seperti manusia pada zaman dahulu gitu, kayak seperti nenek moyangnya dulu gitu. Nah, di sini antropologi fisik ini mulailah tercipta. Terus lalu antropologi budaya. Antropologi budaya memiliki etnologi, linguistik, dan arkeologi. Yang ketiganya berhubungan langsung dengan kebudayaan manusia. Berikutkan di bahasa satu persatu. Jadi para ahli dari antropologi itu kayak setelah mengunjungi dan menjajah negara-negara lain, ternyata bahasa-bahasa mereka itu berbeda-beda juga. Dari bahasa yang pertama mungkin mereka ke daerah Eropa yang lebih ke British, terus lalu mereka ke bagian Malaysia, bagian timur-timur yang lebih Melayu bahasa-bahasanya. Jadi mereka sudah memulai, makanya mereka bisa mengemukakan antropologi yang sebenarnya. Lalu sejarah perkembangan antropologi kesehatan. Definisi antropologi kesehatan yaitu pertama, ini
Ini dalam arti antropologi kesehatan dari berbagai ahli ya. Yang pertama dari Solita Sarwono 1993, ia mengemukakan antropologi kesehatan adalah studi tentang pengaruh unsur-unsur budaya terhadap penghayatan masyarakat tentang penyakit dan kesehatan. Lalu menurut Landis 1997, antropologi kesehatan adalah studi mengenai konfrontasi manusia dengan penyakit dan keadaan sakit, dan mengenai susunan adaptif, yaitu sistem medis dan obat-obatan dibuat oleh kelompok manusia untuk berhubungan dengan bahaya penyakit pada manusia sekarang ini. Lalu ahli Foster atau Anderson pada tahun 1986. Antropologi kesehatan adalah disiplin yang memberi perhatian pada aspek-aspek biologis dan sosiobudaya dari tingkah laku manusia, terutama tentang cara-cara interaksi antara keduanya di sepanjang sejarah kehidupan manusia yang mempengaruhi kesehatan dan penyakit pada manusia. Jadi di sini para ahli itu mengemukakan bahwa antropologi kesehatan, definisi dari antropologi kesehatannya itu tentang suatu sehat dan sakit sesama manusia, lalu menemukan obatnya atau sistem medisnya itu secara berbeda-beda. Seperti misalkan masih ada yang percaya dukun, masih ada yang percaya hal magis. Misalkan kita sakit, lalu kita dibawanya bukan ke dokter, misalkan kita ke dukun gitu. Itu tuh lebih ke budayanya. Nah, itu tuh kita harus menghargai, itu namanya antropologi kesehatan sesuai dengan budayanya. Lalu yang selanjutnya sejarah antropologi kesehatan. Secara sederhana, antropologi dapat disimpulkan sebagai disiplin ilmu untuk dapat memahami mengenai budaya, sosial, dan kesehatan serta penyakit di masyarakat. Tahun 1849 dari Rudolf Virchow itu mengemukakan, ahli patologi Jerman, menulis apabila kedokteran adalah ilmu mengenai manusia yang sehat maupun yang sakit. Lalu Caudil itu mengemukakan lagi pada tahun 1953, yang dikemukakannya itu dia membuat buku yang berjudul Applied Anthropology in Medicine. Terus yang berkembang lagi di tahun 1963 ada dari Scott dan Persall. Yang dari Scott itu dia menulis buku yang judulnya Antropologi Kesehatan, suatu artikel mengenai kedokteran dan kesehatan masyarakat. Lalu dari Persall itu dia mengemukakan lagi nih bukunya lagi. Dia memandang sebuah antropologi kesehatannya menurut pandangannya dia, yaitu Medical Behavior Science yang berorientasi antropologi, yang sejumlah besarnya 3.000 judul. Dia membuat buku yang kurang lebih 3.000 judul itu tentang medical atau kesehatan antropologi tersebut. Lalu di sini saya akan menjelaskan hubungan individu dan masyarakat. Di sini arti dari individu itu berasal dari kata Latin, yaitu individuum, artinya tidak terbagi. Jadi merupakan suatu sebutan yang dapat dipakai untuk menyatukan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Lalu pengertian individu yang lainnya yaitu perpaduan antara faktor fenotip dan genotip. Faktor genotip adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir. Ia merupakan faktor keturunan. Lalu setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan berbeda, dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Nah, ini menurut Nursid Sumadja tahun 2000, kepribadian adalah keseluruhan perilaku individu yang merupakan hasil interaksi antara potensi-potensi biofisikal atau fisik dan psikis yang terbawa sejak lahir dengan rangkaian situasi lingkungan. Jadi, mengapa individu itu tercipta gitu? Mengapa individu kayak misalkan ini sifatnya orang kayak gini-gini, itu kenapa tercipta? Karena itu dari genotip dan fenotipnya dari orang tuanya, makanya tercipta dengan sifat yang alamiah dia sejak lahir, kayak terbawa dengan gen dari orang tuanya, sifatnya nggak jauh berbeda dengan, makanya ada sebutan buah nggak jatuh dari pohonnya. Jika anaknya begini, pasti orangnya begini, pasti orang tuanya tuh begini juga. Nah, di sini saya dapat simpulkan karena bahwa manusia itu dengan individu yang berbeda-beda, dengan sifat yang berbeda-beda, dengan gen yang berbeda-beda, di situ terciptalah masyarakat atau lingkungan sosial yang harus saling menghargai. Nah,
psikis dan fisiknya itu juga berbeda-beda karena dari keturunan orang tuanya ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang dari bentuk badan. Ada juga pula dari bentuk kulit, misalkan hitam, putih, sawo matang atau yang lainnya. Nah, itu juga udah terbentuk dari dia sejak lahir, dari genotip-fenotip dari orang tuanya mereka. Kita nggak bisa memilih ini orang kita tuh nggak bisa memilih kayak pengen cantik, pengen sempurna, pengen ini, nggak bisa. Nah, itu tuh kecuali kalau misalkan orang tuanya udah sempurna gitu. Nah, lalu dari arti pengertian dari masyarakat, yaitu masyarakat merupakan kelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dan saling berhubungan. Lalu dirumuskan norma-norma masyarakat bertujuan agar hubungan antar manusia dalam bermasyarakat terlaksana seperti yang diharapkan. Awalnya norma-norma di masyarakat bertujuan agar hubungan antar manusia dalam bermasyarakat terlaksana seperti yang diharapkan. Awalnya norma-norma di masyarakat terbentuk secara tidak sengaja, namun lama-kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar oleh masyarakat itu sendiri. Norma-norma yang ada di dalam masyarakat pun mempunyai kekuatan mengikat. Jadi setiap masyarakat, setiap kelompok, jika kita bergaul dengan orang di lingkungan, pasti mempunyai norma-norma yang berbeda-beda. Jika misalkan kita bertempat tinggal di sebuah komplek itu mempunyai norma yang berbeda-beda. Kayak seperti ini nggak boleh ini gerbang ini harus ditutup nanti ya jam 12 malam baru dibuka jam 5. Biasanya kan gitu ya, kalau entah di komplek, entah di gang-gang, biasanya selalu ada portal. Nah, itu menciptakan norma-norma yang sederhana tapi pasti ditaati oleh masyarakat tersebut. Lalu bukan di masyarakat juga, mungkin di keluarga kadang kan ada ngomongnya strict parents gitu. Orang tua tuh kayak tidak ngebolehin ini itu kan gitu. Di zaman anak sekarang tuh kan namanya strict parents, yang lebih kayak mengikat. Ini bukan norma sih, kayak lebih ya untuk mendidik anaknya mungkin supaya lebih baik. Nah, itu mau nggak mau kan harus diturutin sama anaknya karena mereka hidup di keluarga yang udah ada normanya sendiri. Begitupun juga di masyarakat. Kalau ingin hidup sendiri atau individual ya mungkin tinggalnya di hutan. Tapi kalau misalkan hidup bermasyarakat itu kita harus berkelompok, saling bahu membahu, saling mengertilah, saling menghargai sesama tetangganya, sesama temannya, atau enggak sesama kawan-kawan. Sosialnya itu selalu ada kalau pengen hidup di bermasyarakat yang benar. Lalu manusia dan kebudayaan, konsep budaya, antropologi, kesehatan. Ya Bu, lagi azan Bu. Bu, ini aku berhenti dulu ya Bu. Dengerin azan dulu aja nggak apa-apa ya? Iya Bu.
حي على Ini saya lanjut ya Bu ya. Iya, silakan. Ya. Di sini ada manusia dan kebudayaan. Konsep budaya antropologi kesehatan. Yang pertama, transkultural adalah suatu pelayanan keperawatan yang berfokus pada analisis dan studi perbandingan tentang perbedaannya budaya. Menurut Langer 1978, keperawatan transkultural adalah ilmu dan kiat yang humanis yang difokuskan pada perilaku individu atau kelompok, serta proses untuk mempertahankan atau meningkatkan perilaku sehat atau perilaku sakit secara fisik dan psikokultural sesuai latar belakang budaya. Pelayanan keperawatan transkultural diberikan kepada klien sesuai dengan latar belakang budayanya. Jadi ada yang ada yang perawat misalkan perawat dari Batak, terus ada yang perawat dari Jawa. Terus mereka mempunyai pasien misalkan selang-seling yang dari Jawa, yaitu dari pasiennya Batak misalkan. Nah, kan Batak itu mempunyai watak yang sangat keras dalam berbicaranya. Terus lalu perawat Batak itu mempunyai klien atau pasien yang orangnya Sunda atau Jawa yang lemah lembut perkataannya. Nah, itu kita sebagai perawat harus memperimbangi pasien-pasien atau klien-klien sesuai dengan budaya-budayanya mereka. Jangan langsung kayak mereka ngomongnya keras, langsung sakit hati atau enggak, perawat langsung nggak mau ngurusin pasien ini karena dia suaranya teriak-teriak. Padahal itu watak atau udah dari ciri khas budayanya mereka gitu. Nah, kemungkinan seperti itu kalau yang dilatar belakangi oleh kebudayaan di antropologi kesehatan. Lalu selanjutnya hubungan antara budaya dengan manusia, seperti misalkan dari budaya dulu. Nilai-nilai budaya timur menyebabkan sulitnya wanita yang hamil mendapat pelayanan dari dokter pria. Dalam beberapa setting, lebih mudah menerima pelayanan kesehatan prenatal dari dokter wanita dan bidan. Hal ini menunjukkan bahwa budaya timur masih kental dengan hal-hal yang dianggap tabu. Jadi di daerah budaya-budaya timur itu, di daerah-daerah timur tuh kayak ada kan sekarang dokter kandungan yang laki-laki atau dokter kayak masalah wanita itu laki gitu. Tetapi di wilayah timur itu masih nggak percaya kalau laki itu bisa ngurusin masalah kewanitaan, masalah kandungan itu kepada wanita. Itu kita harus menghargai budaya tersebut, tetapi pola pikirnya itu harus dirubah, yaitu dengan cara mensosialisasikan atau melakukan promosi kesehatan kepada budaya-budaya atau kepada wilayah-wilayah yang belum terjamah oleh kesehatan, oleh kayak alat-alat yang sekarang atau dokter-dokter yang sekarang, bahwa dokter laki-laki nggak bisa melakukan itu tuh kayak hoax untuk melakukan promosi kesehatan itu kayak wow ini tuh nggak bisa dokter laki-laki kan misalkan dianggap tabu, masih dianggap dokter laki-laki nggak bisa melakukan masalah kandungan, masalah kewanitaan. Nah, sebagai perawat atau itu mempunyai profesi yang berbeda lagi, di prodi yang berbeda lagi, itu kita harus membuka pola pikir masyarakat yang belum terjamah bahwa laki-laki itu sama wanita sama aja. Kalau pendidikannya pun sama, harus sesuai dengan
Bidan ya bidan, laki-laki juga harus ya dokter spesialis kandungan ya dokter spesialis kandungan. Lalu manusia, manusia ini mempunyai kecenderungan untuk mempertahankan budayanya setiap saat dan di mana saja dia berada. Klien yang dirawat di rumah sakit harus belajar budaya baru, yaitu budaya rumah sakit. Selain membawa budayanya sendiri, klien secara aktif memilih budaya dari lingkungan, termasuk dari perawat dan semua pengunjung di rumah sakit. Klien yang sedang dirawat belajar agar cepat pulih dan segera pulang ke rumah untuk memulai aktivitas hidup yang lebih sehat. Jadi ada pasien, ada klien, ada misalkan pasien dia asalnya dari Jawa yang magisnya tuh kental gitu. Nah, keluarga pasien ini membawa kayak jimat atau supaya ini sembuh nih pasien secara diam-diam. Nah, itu sebenarnya gimana ya? Kalau dibilang boleh ya boleh itu karena budayanya, tapi kamu menuju ke rumah sakit, kamu harus menuruti budaya di rumah sakit ini gitu. Jadinya kamu butuh pengobatan, bukan butuh dukun atau bukan butuh hal-hal yang magis yang benar-benar ya benar-benar sifatnya tuh masih zaman dulu banget gitu. Itu tuh secara beriringan di dunia ini tuh tapi tetap berbeda. Lalu ada di sini sosial, hubungan sosial dan manusia, yaitu yang pertama Ayu sebentar. ya Nanti kan ini Zoom-nya sudah mau habis. Nanti kalau berhenti, nanti kita join lagi aja ya. Nanti saya kasih link yang baru. Takutnya nanti pas lagi presentasi berhenti di tengah-tengah. iya. Biar saya kasih tahu aja. Sedikit lagi ya. Atau mau langsung di end aja kita ganti ke Zoom yang lain ya. Nggak apa-apa Yunita Rahman, yang penting bisa Iya disebut itu apa namanya ya? Blinking itu. Pakai cleaning itu kan ada